Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. Saya di sini berperan sebagai Sunan Kalijaga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris sebagai peran Sunan Kudus. Perkenalkan, nama saya Abdul Motoher, pemerannya Sunan Giri. Perkenalkan, nama saya Entik Ratuha, saya berperan untuk Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang. Perkenalkan, nama saya Sinta Widiawati, saya berperan sebagai Tumpang Desa 1. Perkenalkan, saya Rahmawati, berperan sebagai Tumpang Desa 2. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, sebagai Tumpang Desa 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra sebagai prajurit 1. Perkenalkan, nama saya Entik Adi sebagai prajurit 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayan sebagai Sunan Ampel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra sebagai pemuda 1. Perkenalkan, nama saya Ento Aditya sebagai pemuda 2. Perkenalkan, saya Ayrin Andreni sebagai ibu 1. Perkenalkan, saya Rizda sebagai ibu 2. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulfa sebagai ibu 3. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rajan Pratama sebagai kameramen 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal sebagai kameramen kedua. Perkenalkan, nama saya Humairah Dwi Nuraini sebagai narator. Sunan Kalijaga merupakan ayahanda dari Sunan Mulia. Sunan Kalijaga terkenal dengan dakwahnya yang memadukan unsur Islam dengan kebudayaan masyarakat Jawa. Pada suatu desa di utara Jawa Tengah, masyarakatnya mengalami paceklik disebabkan oleh kemarau panjang yang tak berkesudahan. Mereka pun semakin sengsara dikarenakan harus membayar pajak oleh pemerintahan Majapahit. Coba Bapak, gimana ya kita bisa bayar pajak? Enggak, Pak. Untuk makan sehari-hari saja saya masih kekurangan. Dulu sebelum bertambah Sunan Kalijaga, nama beliau adalah Raden Said Kecil. Dia menyukai kehidupan bebas yang tidak terikat pada adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat biasa dan dari situ ia menjadi paham tentang kehidupan masyarakat. Jika malam tiba, Raden Said Kecil akan mengambil sebagian hasil bumi yang diambil dari rakyat dan disebarkan ke pemerintahan. Hasil bumi tersebut akan dibagikan kepada rakyat yang saat itu sangat membutuhkan. Bu, ini ada sedikit bahan makanan untuk keluarga kalian. Alhamdulillah, makasih ya Raden. Alhamdulillah, ini cukup buat makan keluarga kita ya Bu. Iya Bu, iya Bu. Sepertinya ini sudah cukup. Aku harus bertugas untuk membagikannya keluarga. Prajurit pun berhasil menangkap Raden Said Kecil. Dan akhirnya, Raden Said Kecil dihukum sang ayah dan dikurung di kamar kosong selama 1 bulan. Namun, di hari-hari terakhir masa hukumannya, Raden Said Kecil berhasil kabur dan meninggalkan istana Adipaten. Suatu ketika di pelosok hutan tempat dia singgah yaitu Alas Jatiwangi, Raden Said dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki tua dengan jubah putih. Lelaki tua tersebut membawa tongkat yang gagangnya berkilauan emas. Raden Said pun merebut tongkat itu dari tangan lelaki tua dan membuat lelaki tua itu tersungkur di rumputan. Raden Said mengamati tongkat yang ia kira terbuat dari emas itu. Namun ternyata tongkat itu hanya terbuat dari kuningan dan mengembalikan kepada pemiliknya. Maaf, saya kira ini adalah barang berharga yang dapat saya berikan kepada warga. Kenapa kamu menangis? Bukan itu. Bukan tongkat ini yang kutangisi, tapi telah berbuat dosa. Lihatlah, aku telah mencabut beberapa rumput saat aku terjatuh. Hanya mencabut beberapa rumput saja, kok merasa berdosa? Ya, aku telah berbuat dosa karena aku mencabutnya tanpa sesuatu keperluan. Andai kata terjabut guna maka ternak itu tidak mengapa, tapi untuk sesuatu kesian itu benar-benar berdosa. Kenapa kau menjadikanku sebagai murid? Mau belajar apa kau? Belajar agama Islam. Raden Said pun diperintahkan untuk menunggu tongkat itu dan tidak boleh beranjak sebelum lelaki tua itu menemuinya. Raden Said juga berdoa agar ditidurkan selama 3 tahun. Doa itu pun terkabul. 3 tahun kemudian, lelaki tua itu datang kembali dan Raden Said tetap berada pada tempatnya. Dan ternyata lelaki tua itu adalah Sunan Bonang keturunan Wali Songo. Sunan Bonang pun mengajarkan agama Islam kepada Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga diperintahkan untuk terjun langsung mengajarkan agama Islam kepada masyarakat yang saat itu masih memeluk aliran kepercayaan dan agama lama. Yang saya hormati guru saya dan saudara seperjuangan. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya yang akan menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode wayang.
Mengingat warga suka akan wayang, apakah kalian semua menyetujui apa yang saya rencanakan? Pak, kenapa hari pertunjukan wayang? Bukankah wayang itu haram karena menyerupai wujud manusia? Bagaimana kalau bentuk wayang ini saya rubah? Nah, boleh tuh demi menyebarkan agama Islam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan membantumu wahai Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Kalijaga pun berkeliling dari suatu tempat ke tempat lain untuk menemui penduduk. Sunan Kalijaga melanjutkan rencananya dengan menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan wayang. Tidak perlu membayar dengan bentuk apapun, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak lupa di setiap dakwahnya ia selalu menyampaikan pesan untuk selalu menghargai diri sendiri dan orang lain dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Namun, di salah satu desa tempat Sunan Kalijaga berdakwah, ada 3 kembang desa yang belum mengenal agama Islam. Mereka bertiga pun menemui Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan masalah mereka. Permisi, kami mencari Sunan Kalijaga, apakah beliau ada? Kembang desa pun berkumpul di suatu tempat dan bertemu dengan Sunan Kalijaga. Apa tujuan kalian menemui saya? Sunan, kami bermaksud ingin berkonsultasi dengan Sunan. Kami bertiga memiliki masalah masing-masing. Ya Sunan, kami ingin tahu apakah Islam bisa menyelesaikan masalah kami. Oh begitu, insya Allah bisa. Jadi apa masalah kalian? Saya bingung, saya nggak dapat jodoh. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin mempunyai harta dan uang yang nggak habis-habis. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mau umur yang panjang, Sunan. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa sih? Emang dia bisa menyelesaikan masalah kami? Apakah kalian sudah mengucapkan kalimat syahadat? Sudah, Sunan. Kalau begitu, Tuhan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur rezekimu dan kamu harus bersyukur. Dialah yang menentukan jodohmu. Bersabarlah. Semua yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya. Sadarlah akan hal itu. Kami ingin berguru kepada Sunan, ajarkan kami semua tentang Islam. Para kembang desa pun hijrah dan berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memberikan ilmu tentang Islam. Dan akhirnya, kembang desa 1 pun menemukan jodohnya. Kembang desa 2 yang selalu menyedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Kembang desa 3 yang selalu taat pada ajaran agama Islam. Dakwah Sunan Kalijaga pun berhasil. Palingan 100.000. 2, 3. Apa karo? 2, 3. Dari situ lanjut ya. 2, 3, jalan. Ya, selamat masuk. Duh bapak-bapak, gimana ya kita bisa bayar pajak? Ya, Pak, untuk makan sehari-hari saja saya kekurangan